عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وقلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الحمد لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيله ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه كان غفورا شكورا. إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله المبين. Kepada para pengurus yang urus DKM serta jajarannya yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh para hujjah, para guru dan seluruh hadirin yang hadir di majlis ini, semoga perkumpulan atau berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini, majlis yang di dalamnya telah diawali dengan tilawatil Quran, membaca beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa majtama'a min qaumin fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazzalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di sebuah majlis atau masjid di rumah Allah, masjid Allah, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dipelajari, dikaji walaupun hanya satu ayat, melainkan mereka semua akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala as-sakinah, ketenangan, ketentraman jiwa yang akan dihujankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke setiap dada-dada hamba Allah Subhanahu wa taala yang hadir atau berkumpul di majlis Al-Qur'an. Majlis yang di dalamnya dibacakan Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya, kasih sayangnya, perhatiannya. Jadi Allah mempunyai perhatian yang sangat besar. Serius Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya yang duduk di dalam sebuah majlis. Dikuatkan dalam hadis yang lain, "Lallahu asyaddu lirrajulin hasan as-sawt bil Qur'an." Sungguh Allah mempunyai perhatian yang besar terhadap seseorang, baik laki-laki maupun perempuan,
yang dia mau duduk di sebuah majelis Quran untuk berusaha membaguskan Al-Quran Karim. Wa ghasyyatumur rahmah wa hafathumul malaikah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menaunginya dengan sayapnya yang amat sangat luas, panjang, yang bisa menutupi seluruh alam ini, untuk memayunginya, menaunginya. Wa hafathumul malaikah. Dan dalam hadis yang lain juga dijelaskan hafathumul malaikah, naungan para malaikat bentuknya adalah mereka mendoakan setiap keinginan dari hamba-hamba yang duduk di majlis Al-Quran Karim, walaupun tidak diminta. Dia punya keinginan, belum sempat dia mintakan kepada Allah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendoakannya, yang mengaminkan dan mendoakan segala keinginan. Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut di hadapan para malaikat Allah yang tidak diutus di arsy yang jumlahnya jauh lebih banyak di singgasana Allah Subhanahu wa taala di arsy sana. Apa kata Allah? Inilah hamba. Dibanggakan oleh Allah, menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan pada kedua kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, kerabatnya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya di akhir zaman, tanpa terkecuali kita yang berada di sini. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus hidup di bawah panji-panji sunnahnya sampai batas usia kita. Amin ya mujibas sa'il. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan cukup ya. Dalam waktu yang sangat singkat, sengaja saya pilihkan 5 saja, walaupun sebetulnya amat sangat banyak sekali baik ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan para ahli Quran. Orang-orang yang dinobatkan atau termasuk dalam golongan ahli Quran. Namun karena waktu yang sangat singkat, Al-Faqir mencoba untuk memilihkan 5 saja, dan mudah-mudahan dari 5 ini mewakili dari semua janji Allah Subhanahu wa taala, baik yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang termaktub dalam sunnah Rasulullah SAW. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebelum kita berbicara tentang 5 janji Allah yang akan diberikan kepada para ahli Quran, maka kita kembali mencoba untuk mengingatkan sebagaimana yang dulu mungkin saya pernah sampaikan, ya, siapa itu ahli Quran? Siapa itu ahli Quran? Kita akan mencoba untuk menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Siapakah itu ahli Quran? Kenapa mendapatkan keistimewaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa begitu diistimewakan? Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, qala Rasulullah SAW, innallaha ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya keluarga di antara para manusia. Innallaha ahlina minan nas. Allah mempunyai keluarga di antara manusia.
Qila, ditanya oleh para sahabat. Tentunya para sahabat ya ingin tahu siapa di antara para manusia itu yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari keluarganya. Qala, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala hum ahlul Quran, mereka adalah para ahli Quran. Hum ahlullah, mereka lah para ahli Quran, mereka keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk keistimewaan kenapa begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang ini, ahlul Quran ini, wa khassatu, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain selain ahli Quran. Selain ahli Quran. Dan saya belum mendapatkan sebuah hadis yang mungkin nanti karena saya sudah mencari-cari belum dapat. Mungkin nanti ada yang dapat. Ya tolong sampaikan kepada saya. Yang berbicara tentang keluarga Allah Subhanahu wa taala selain ahli Quran. Nanti kalau seandainya ada yang bisa mendapatkan, maka boleh sampaikan kepada saya. Tidak bermaksud bahwa amalan Quran atau orang yang ya terus-menerus berjibaku dengan Quran, kemudian ini adalah amalan satu-satunya ya, yang menjadikan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlul Quran, menjadi keluarganya, ahlullah. Tidak bermaksud untuk mengkhususkan sehingga menafikan amalan-amalan lain, tidak. Justru dengan memperbanyak amalan-amalan yang lain itulah yang akan mendekatkan kita untuk menjadi bagian dari ahlul Quran. Tetapi ahlul Quran itu, kendati pun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa selain orang-orang yang berinteraksi dengan Quran kemudian dia bukan menjadi bagian yang terpenting dari hamba Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali nanti keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala juga diberikan selain pada para ahlul Quran. Tetapi secara khusus Allah mengangkat derajat siapa saja yang begitu selalu dekat dengan Quranul Karim dari semua golongan di antara manusia. Di antara ahlul Quran mungkin nanti ada mereka yang bergelar syuhada. Di antara ahlul Quran mungkin mereka ada para muhsinin di kalangan para auliya, di kalangan para dermawan, di kalangan para orang-orang baik. Ada juga orang yang tegak dalam sholatnya, menjaga sholatnya, ahlus sholat. Dan mereka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para muhsinin, di antara para mujahidin, para syuhada, maka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala siapa di antara mereka yang paling banyak Al-Qur'annya, paling banyak bacaan Qur'annya. Bukankah kita sering mendengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, ketika Rasulullah sedang berbela sungkawa, sedang sedih karena ditinggalkan oleh sahabat-sahabat tercintanya, sahabat-sahabat pilihannya, para syuhada yang syahid di medan pertempuran karena keteledoran di antara salah satu pasukannya, sehingga membuat beliau sedih.
Namun demikian, baginda Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara mereka ini para syuhada, orang yang telah gugur ini? Siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalannya? Kemudian ditunjukkan oleh para sahabat, si fulan ya Rasulullah. Kemudian si fulan, diurutkan satu-satu, urutkan sesuai dengan jumlah hafalan mereka. Maka kemudian masukkan ke liang lahat siapa yang paling dulu, yaitu mereka yang paling banyak hafalannya. Artinya mereka yang paling mempunyai hak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun mereka para syuhada yang mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, mereka pun kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala siapa di antara mereka yang paling banyak hafal. Itulah kedudukan para ahli Quran. Wa khassatu, dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan khususan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah mereka ahli Quran? Kembali saya coba sampaikan sebagaimana para ulama mencoba untuk mengurutkan siapa-siapa saja para ahli Quran itu. Para ulama mencoba untuk menyebutkan tidak ada empat golongan para ahli Quran yang kita boleh memilih di antara keempat ini sesuai dengan derajatnya, tingkatannya. Tingkatan yang pertama oleh para ulama ahli Quran, beliau menyebutkan yang pertama adalah alimul Quran, mereka yang alim terhadap Al-Quran, mahirul Quran. Mereka yang alim terhadap Al-Quran, mereka yang mahir terhadap Al-Quran. Mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa Quran, yang dengan Quran itu dia baca siang dan malam dan diajarkan pada siang dan malam. Yang dia dengan Quran itu tidak pernah kenal lelah untuk terus-menerus mengajarkan ilmu Al-Quran kepada siapa saja yang membutuhkannya. Karena nanti ada para ulama-ulama yang memang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya untuk Quran. Sebagaimana yang mungkin paling dekat dengan kita, masih semasa dengan kita, tidak terlalu jauh. Yang pertama adalah salah satu sesepuh guru kita, Syekhul Quran, salah satu orang yang mendapatkan gelar orang-orang awal yang mendapatkan gelar Syekhul Quran dari para ulama Timur Tengah, yaitu kalau mungkin kenal dengan Kiai Haji Arwani rahimahullah, atau disebut dengan Mbah Arwani. Mbah Arwani itu pendiri pesantren Kudus Yanbu'ul Quran. Beliau hidupnya memang untuk Quran. Bahkan keturunan-keturunannya semuanya hafidh Quran. Anak-anaknya semuanya hafidh Quran. Cucu-cucunya semuanya hafidh Quran. Bahkan murid-muridnya banyak yang mengikutinya jejak beliau. Dan yang mungkin masih semasa dengan kita, yaitu murid beliau Kiai Sya'rani. Dan kebetulan Al-Fakir sempat mengetahui beberapa kajiannya. Beliau hidupnya memang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, mengajar sampai akhir hayat, sampai masa tuanya. Hidupnya untuk Quran. Bahkan beliau tidak mempunyai kekhawatiran bahwa ketika hidupnya untuk Quran itu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupi hidupnya, tidak. Bahkan justru beliau bertambah yakin ketika beliau semakin dekat dengan Quran, justru karunia, kenikmatan
fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Begitu banyak. Sampai-sampai ada seorang muridnya, ya, dan muridnya juga cukup sepuh dan pernah ya bertemu langsung dengan Al-Faqih, menceritakan perihal beliau ketika menghadap meminta nasihat kepada Kiai Sya'rani, ya, murid Mbah Arwan. Wahai Kiai, tolong berikan nasihat kepada saya. Berikan nasihat kepada saya. Sesungguhnya saya mempunyai kehidupan yang gelisah, resah, ya, tidak tenang. Apa yang tidak tenang? Ya, saya pengen hidupnya tenang dengan ya dicukupi segala kebutuhan saya, keinginan saya. Tolong berikan amalan. Biasa kalau orang kampung itu datang ke ini minta amalan, minta amalan. Tidak masalah minta amalan. Ya, amalannya sholat, gitu. Ya, zikir, mendekatkan diri pada Allah. Maka amalan yang diberikan oleh Kiai Sya'rani kepada muridnya, ya, maca Quran sing akeh. Sederhana sekali. Kalau bahasa Jawa ya, maca Quran sing akeh. Baca Quran yang banyak. Siap Kiai. Ya, sami'na wa ata'na. Itulah ya murid-murid teladan terbaik. Maka apa yang dikatakan gurunya sami'na wa ata'na. Apa yang ya dawuh Kiai saya ikuti. Maka kemudian singkat cerita kemudian dia amalkan untuk membaca Quran yang banyak dari kebiasaan, dari apa yang dia baca seperti biasanya pada waktu-waktu biasanya. Dia banyak membaca. Kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setengah tahun kemudian dia belum merasa ada perubahan. Tidak merasa ada perubahan. Kemudian datang lagi pada Kiai. Wahai Kiai, dawuh Kiai sudah saya lakukan, membaca Quran yang banyak. Tapi kehidupan saya masih belum berubah. Masa ya. Nah, terus apa yang harus saya lakukan Kiai? Ya, tambahin, banyakin Quran. Tambahin lagi untuk memperbanyak baca Quran. Tambahin lagi. Cuma itu Kiai, nggak ada lain. Iya, nggak ada lain. Tambahin lagi, banyakin lagi. Maka kemudian ya banyakin lagi. Dia kembali kemudian mengamalkan lagi lebih banyak daripada yang seperti biasanya. Ya. Sampai setahun kemudian datang lagi. Setahun kemudian datang lagi. Wahai Kiai, saya sudah setahun mengamalkan apa yang Kiai pesankan, ajarkan. Terus ya masih begini Kiai, masih begini. Kalau gitu, sekarang tambahin lagi bacaan Qurannya dan jangan kembali kecuali engkau telah mendapatkan, kecuali kamu telah mendapatkan apa yang telah kau inginkan. Jangan kau kembali lagi pada saya, kecuali kau telah mendapatkan apa yang telah kau inginkan. Lagi-lagi sami'na wa ata'na. Jangan kembali, lebih tegas. Jangan kembali kecuali engkau telah mendapatkan apa yang telah kau inginkan. Maka kemudian diamalkan, dia baca. Rupanya betul, ya nggak kembali. Ternyata lupa. Karena apa keinginannya telah didapatkan oleh yang bersangkutan. Dia bercerita, setelah sekian lama apa yang menjadi keinginan kehidupannya telah membaik. Ya, dia tidak lagi mengkhawatirkan hari ini makan apa. Ya. Yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan, ketenangan batinnya. Janji Allah telah memberikan. Ya. Sampai-sampai keinginan yang paling dia inginkan adalah yang paling dia inginkan datang dari yang tidak disangka-sangka. Beliau yang ingin terbesarnya adalah dia dapat menginjakkan kakinya ke Baitullah karena Quran. Yang sampai pada beliau ketika menceritakan kepada saya, beliau tidak tahu. Sampai saat ini saya nggak tahu siapa yang berangkatkan saya. Karena tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala desa. Tiba-tiba nih ya ada yang ingin berangkatkan, disuruh ya mengurus administrasi semua. Yang semua sudah diurus oleh kepala desa saat. Saya cerita beliau berangkat.
dan sampai beliau menceritakan sampai saat ini saya nggak tahu. Saat itu beliau usianya sudah 75 tahun. Itu sekitar ya 10 atau 15 tahun yang lalu bercerita dengan saya. Wallahualam kalau tersebut masih atau tidak. Karena bertemunya juga ya kebetulan, secara kebetulan. Di saat kajian subuh kemudian beliau menjumpai saya. Bercerita tentang itu. Luar biasa. Dan saat itu beliau berangkat yang di usia kurang lebih ya 60 atau 60-an tahun, dan di usia ke-70 tahun kemudian beliau diberangkatkan ke haji untuk menyempurnakan Islamnya haji. Kenikmatan mana lagi yang didustakan dari apa yang dia dapatkan dari dawuh Kiai, memperbanyak membaca Quran. Maka kemudian secara tidak langsung beliau menasihati saya, ya Ustaz, karenanya mulai sejak saat itu usia 75 tahun, alhamdulillah setiap bulan saya tidak pernah lepas untuk khatam Al-Quran di usia 75 tahun. Saya tidak pernah melewatkan kecuali telah selesai dalam setiap bulannya. Dan dalam setiap bulan Ramadan saya ya 3 hari khatam. Di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan 3 hari khatam. Secara tidak langsung ya saya ternasihati, terpukul luar biasa. Ya, diajarkan. Dan janji Allah Subhanahu wa taala ya kepada para ahli Quran. Yang pertama pada alimul Quran, orang-orang yang senantiasa memang hidupnya khususkan untuk Al-Quran, belajar Quran, mengajarkan Quran. Mahirul Quran. Itu yang pertama, golongan pertama para ahli Quran. Yang kedua adalah ahli Quran yang kedua, muta'allimul Quran. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi ahli Quran karena prosesnya panjang untuk menjadi ahli Quran, prosesnya panjang, butuh proses yang tidak sebentar, butuh proses yang panjang. Maka para ulama kemudian masih ada kategori di bawahnya. Ya, kejarlah muta'allimil Quran, menjadi orang-orang yang senantiasa terus-menerus mau belajar Al-Quran, menjadi pembelajar Al-Quran Karim. Nah, di sini sudah ada, difasilitasi oleh DKI. Maka teruslah belajar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, ya, sehingga kita diberikan kemudahan untuk bisa mahir dalam Al-Quran. Karena kemahiran kita terhadap Al-Quran bukan karena kecerdasan kita, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala ridha. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Sebagaimana dalam beberapa ayatnya. Yang pertama adalah summa arsalnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami akan wariskan kitab Al-Quran ini kepada manusia pilihan kami. Ya. Istafaina, manusia-manusia pilihan kami. Min ibadina, di antara hamba kami. Dalam ayat yang lain, nahdi bihi man nasya min ibadina, kami akan berikan petunjuk dengan Al-Quran ini man nasya min ibadina, di antara orang-orang yang kami kehendaki. Kalau sebelumnya orang yang kami pilih, kalau yang ayat ini man nasya min ibadina, di antara manusia-manusia yang kami pilih, yang kami kehendaki, di antara hamba. Dan maka tidak perlu tergesa-gesa untuk ya Ustaz, apalagi sampai neror Ustaz, cepetan dong Ustaz, talakinya jangan lama-lama, biar cepat kita bisa selesai, biar cepat kita bisa hafal. Ya, bukankah baginda Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mencoba untuk percepat karena khawatir lupa hafalannya. Jadi Rasulullah mengulang dengan cepat, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa ingin percepat bacaannya, ingin cepat selesai, ingin cepat hafal, sehingga engkau mempercepat lisanmu, bacaanmu dalam membaca Al-Quran.
Maka diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun kita baca, kalau Allah tidak ridho, maka kita tidak akan pernah lancar. Sebanyak apapun yang kita baca, kita ulang-ulang, kalau Allah tidak ridho, kita tidak akan pernah hafal. Tidak akan pernah hafal. Tidak akan pernah hafal. Karena hanya orang-orang yang ditunjuk, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lanjutan ayatnya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas perintah kami, hak prerogatif kami kumpulkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada-dada setiap pembaca. Jadi atas perintah kami, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dihujamkan, ditanamkan ke dalam dada setiap hamba bagi pembaca. Maka teruslah berusaha mencari perhatian Allah. Teruslah menjadi pembelajar. Menjadi pembelajar pun mungkin kita ada alasan, wah saya sibuk Ustaz, waktunya sempit. Ya sibuk Ustaz. Ya. Maka muta'allimul Quran pun tidak sanggup menjadi mustami'il Quran, menjadi pendengar. Dengerin aja. Saya mau belajar tapi belum bisa Ustaz. Ikut dalam majlis, maka dengerin. Setiap kali sering mendengarkan, maka dengan mendengarkan, bukankah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan diremehkan mendengarkan, pahalanya amat sangat besar. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an kemudian fastami'u lahu, dia mendengarkan, wa ansitu dengan tenang, dengan khusyuk, la'allakum turhamun. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, ahli Quran itu yang keempat, golongan yang keempat adalah muhibbin Al-Quran, muhibbin, pencinta Al-Quran. Dia cinta terhadap ahli Quran, dia cinta terhadap orang, dia senang terhadap orang yang belajar Quran, dia senang terhadap orang yang senang Quran, mendengarkan Quran, dia senang terhadap orang yang senang terhadap Quran. Bagaimana bentuk senangnya? Memfasilitasi, ya minimal, ya menyediakan lekar-lekarnya. Jadi orang belajar, saya siapin lekarnya. Apa tuh? Kalau di sana tuh di Masjidil Haram, di Haramain rebutan. Wah, ya rebutan para muhibbin Al-Quran untuk menyediakan lekarnya setiap majelis. Bahkan disiapkan minumnya. Siapa yang belajar? Muhibbin Al-Quran, menyediakan Quran, wakaf Quran yang terkait dengan Quran, menyediakan tempat-tempat untuk belajar Quran. Itulah para ahli Quran. Lalu balasannya apa? Lalu apa ganjaran balasan yang 5 itu? Yang 5 itu sebetulnya seringkali kita dengar. Hanya saja memang akan saya berikan penekanan terhadap ahli Qurannya itu. Siapa apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah yang pertama adalah menjadikan seorang hamba yang dia dekat dengan Quran menjadi ahli Quran. Ya, di antara keempat tadi, ya alimul Quran, mustami'il Quran, kemudian ya muta'allimil Quran, mustami'il Quran, muhibbin Al-Quran. Di antara keempat tadi akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk terbaik, menjadi manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya amat sangat populer, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya. Yang kedua, janji Allah yang kedua, Allah akan angkat derajat seorang hamba. Allah angkat derajat seorang hamba yang dia selalu dekat dengan Quran, selalu berusaha untuk dekat dengan Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Qur'an. Wa yadh'u bihi akharin, dan juga Allah juga akan menjatuhkan karena Quran. Kok bisa dijatuhkan dengan Quran? Yang pertama, mengangkat karena Quran, ya dengan Quran, karena dia telah mengagungkan Quran, meninggikan Quran, mempelajari Quran, mendekati Quran.
bergumul dengan Quran. Sementara yang lainnya dia mencibir Quran, menjauhi Quran, tidak membenarkan ayat-ayat Al-Quran. Jangankan seluruhnya, satu saja dia menolak ayat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kafir. Satu saja, nggak perlu banyak-banyak. Masa hanya begitu saja, hati-hati. Karena nanti ada memang hamba Allah yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya lantaran dia menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina kitab Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah, menghina kitabnya, menghina baginda Rasulullah SAW, maka dia tidak akan diterima. Tidak akan diterima pertobatannya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah dan menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ya'fa'u bihadzal kitab aqwama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran. Yang ketiga, janji Allah yang ketiga adalah dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya dengan sama dengan para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, dia akan ditempatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Merekalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah selalu menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Derajatnya disamakan oleh mereka, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dan yang ketiga tadi, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasannya semasa dia masih hidup di dunia. Dan yang dua akan Allah berikan nanti di akhirat kelak. Yang pertama, yang keempat ini Allah berikan derajat tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tadi, sebagaimana saya tadi sampaikan, bahwa nanti ada golongan Quran, para ahli Quran itu dari para syuhada, golongan Quran itu dari para agniya dan muhsinin, golongan Quran itu dari para ahli sholat, golongan Quran itu dari para ahli siyam, ahli puasa. Maka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena amalannya yang lain, maka kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuqalu li sahibil Quran. Allah berkata kepada para ahli Quran, sini ahli Quran, di antara para syuhada, di antara para ahli salat, semua ahli Quran dikumpulkan. Yuqalu li sahibil Quran, Iqra, bacalah kata Allah Subhanahu wa taala, wartaqi, naiklah ke dalam tangga yang akan mengangkatmu ke derajat yang tinggi. Jadi tangga itu bergerak sendiri sesuai dengan jumlah hafalan. Jumlah hafalan yang kita baca maka dia bergerak. Semakin banyak terus semakin tinggi. Iqra warattil, jangan lupa warattil dan tartilkan. Bukan sekedar bacaan, warattil. Sesungguhnya pada saat ini ketika kita sedang belajar mentartilkan bacaan, kita sedang berusaha untuk mempersembahkan bacaan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan minta secara langsung mana bacaan. Kalau amalan yang lain cukup dilihat rapotnya saja, oh ini kamu pelaksanaan sholat sudah dicatat. Tapi untuk Quran tidak begitu istimewanya, Allah ingin mendengar secara langsung dari hambanya. Warattil, tartilkan. Kama turattilu fid dunya, sebagaimana kau tartilkan di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu itu sesuai dengan apa yang kau baca sampai akhir yang kau baca. Dan hadis ini termasuk sebuah anjuran untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, janji Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan di akhirat kelak.
Yang ini yang luar biasa yang kita idam-idamkan, yang kita dambakan. Kalau kita ingin mengumpulkan amalan kita dari amaliyah kita untuk mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, amat sangat kecil amalan kita. Sesungguhnya masuknya surga kita karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan kita, karena tidak cukup kalau dibandingkan dengan jumlah dosa-dosa yang kita lakukan sesuai dengan umur panjangnya umur kita. Lebih banyak dosa-dosa kita. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan peluang kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar ini? Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi. Albasallahu walidayhi yaumul qiyamah tajan yaumul qiyamah. Barang siapa baca Al-Quran kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam isinya, walaupun sedikit saja mengamalkan dalam hidup sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian kepada kedua orang tuanya, tajan mahkota yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dhawuhu ahsan, cahayanya lebih terang min dhawil syamsi, daripada cahaya matahari, fi buyutid dunya, di dunia ini. Lebih terang cahayanya daripada cahaya matahari yang paling terang di dunia ini. Yang pada saat itu ketika orang tua diberikan, kedua orang tua itu diberikan, apa amalan apa yang membuat saya mendapatkan pahala sebesar ini ya Allah? Rasanya tidak ada amalan yang sebesar ini. Saya tidak pernah melakukan amalan yang besar ini. Terharu, luar biasa. Apa yang menyebabkan saya mendapatkan pahala yang begitu besar ini ya Allah? Maka diinformasikan, ketahuilah engkau mempunyai seorang anak yang hafal Quran, yang saat ini telah menunggumu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku disuruh menjemputmu, para malaikat itu. Aku disuruh menjemputmu oleh Allah Subhanahu wa taala karena anakmu. Luar biasa. Maka bercita-citalah, kalau seandainya kita tidak menjadi hafid Quran, maka cita-cita kita, anak-anak kita jadikan hafal Quran. Kalau anak-anak kita sudah terlanjur juga tidak bisa menghafal Quran, jadikan cucu-cucu kita menjadi penghafal Al-Quran. Karena bisa jadi selain 2 orang yang akan dibawa oleh para ahli Quran, dalam hadis yang lain ada 10 orang yang cintainya. Kalau 10 orang yang cintainya bisa jadi bukan dari golongan keluarganya, tapi bisa jadi gurunya, bisa jadi orang-orang yang membiayainya, bisa jadi orang-orang yang dekat dengannya, yang selalu berada dalam bayangan wajahnya. Maka menjadi muhibbin Al-Quran menjadi peluang yang besar. Maka cintailah para penghafal Quran. Bisa jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan pahala surga Allah Subhanahu wa taala dengan Quran, karena Quran kita paling tidak dari anak kita. Kalau tidak dapat dari anak kita, paling tidak dari orang-orang yang mencintai kita. Itulah 5 janji Allah Subhanahu wa taala, yang 3-nya diberikan di dunia, yang 2-nya diberikan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hidayah, karena hidayah sudah ada, petunjuk. Tapi yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala taufik kepada Allah. Karena dengan taufik itulah kita menjadi ringan beribadah, ringan membaca Quran, dan ringan yang beramal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ini, setelah ini terus-menerus memberikan taufik kepada kita, sehingga kita senantiasa selalu hidup di bawah naungan Quran sampai akhir hayat kita, dan Quran benar-benar memberikan kelapangan dalam dada kita. Allahumma shrah lana sudurana bil Quran wamla qulubana bil Quran, dan memenuhi dada-dada kita dengan Quran. Waslih hayatana bil Quran, dan memperbaiki urusan hidup kita dengan Quran. Wasyafi'na bi syafa'atil Quran, dan berikan syafaat kepada kita dengan Quran. Wadkhulil jannata ma'al Quran, dan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Quran. Amin amin ya mujibal syahidin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Apabila yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila yang salah karena kebodohan atau fakir pribadi, oleh karenanya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Aku udah boleh ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, sesuai dengan tema ya, Pak. Kenapa dalam surat Al-Baqarah sungguh-sungguh untuk saling mengenal, tapi dalam kenyataan berkhianat dalam kenyataannya. Karena sukunya mereka tuh kalau salah kamu tanggung jawab sendiri ya. Kalau saya ya punya saudara ya, ledakan sendiri kalau bersalah berhadapan dengan hukum. Tapi mereka sampai sukunya penguasa ini sampai bahwa akan saling menutupkan, itu yang kenyataannya ke hari ini. Ya, baik. Punya penguasa. Ya, nanti jawabannya setelah ini ya. Setelah selesai nanti duduk sambil ngopi-ngopi dengan saya jawabannya ini. Karena saya akan menjawab sesuai dengan tema dulu. Ya mungkin yang lain nanti akan saya jawab. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi belakangan. Mungkin ada yang lain? Keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran atau Al-Quran itu nanti akan bisa melihat wajah Allah juga. Itu aja. Kita belum masuk selama. Dan melihat apa? Wajah Allah. Oh, wajah Allah. Ya, baik. Ya. Baik, ini pertanyaan luar biasa. Apakah ya karena Allah berikan keistimewaan nanti para ahli Quran itu diminta untuk secara langsung membacakan bacaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya, secara khusus hadisnya tidak menyebutkan itu. Tetapi secara umum ketika bisa juga dimaknai wa khassatun kekhususan itu jadi sangat mungkin. Karena ya, nanti yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah memang telah diberikan khusus bagi siapa? Para ahli siyam. Ahli siyam. Dan ahli siyam itu ditambah lagi nanti kalau dia ahli Quran. Ahli siyam ahli siyam saja nanti diberikan kesempatan. Ya, salah satu kebahagiaan dari orang yang ahli siyam itu adalah pertama ketika dia pada saat berbuka puasa menjumpai adzan maghrib, ya, beduk maghrib dia suka senang. Dan yang kedua adalah ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dimaknai seperti itu, tapi secara tegas hadisnya belum saya dapatkan bahwa dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan adalah demikian, sesuai dengan kekhususannya. Dan keumuman lafadznya. Keumuman lafadznya adalah Allah meminta secara langsung membaca di hadapannya. Di hadapannya. Bisa jadi dimaknai ya, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara khusus yang berjumpa atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah ya, tadi kepada para ahli siyam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya, setelah kita mendengarkan kajian dari Ustaz, mudah-mudahan kita menjadi manusia pilihan yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, yaitu